Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wildan Ahmad Rianto dengan NIM 2402021101171 dari kelas E Hukum Ekonomi Syariah. Dalam video kali ini saya akan memaparkan materi untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu hukum. Kita akan menyelami 3 pilar fundamental yang menjadi dasar pemahaman ilmu hukum, yaitu 15 asas hukum yang umum, terus 3 aliran utama pemikiran hukum, terus 3 kaidah sosial. Teman-teman, hukum tidak berdiri begitu saja. Ia ditopang oleh prinsip-prinsip dasar yang disebut asas hukum. Asas ini menjadi landasan dan jiwa dari setiap peraturan. Mari kita bedah 15 diantaranya. 1. Asas legalitas. Hukum harus berdasarkan pada undang-undang yang jelas dan transparan. Yang kedua, asas kepastian hukum, yaitu hukum harus memberikan kepastian dan tidak menimbulkan ketidakpastian atau kesewenang-wenangan. Yang ketiga, asas keadilan. Hukum harus memberikan keadilan bagi semua pihak yang terkait. Terus, yang keempat, asas kesamaan di hadapan hukum, yaitu semua orang adalah sama di hadapan hukum dan berhak mendapatkan perlakuan yang sama. Yang kelima, asas non-diskriminasi, yaitu hukum tidak boleh membedakan orang berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau status lainnya. Yang keenam, asas proporsionalitas. Hukum harus proporsional dan tidak menimbulkan dampak yang tidak proporsional bagi pihak yang terkait. Yang ketujuh, asas akuntabilitas. Hukum harus akuntabel dan transparan dalam proses pembuatan dan pelaksanaannya. Yang kedelapan, asas partisipasi. Masyarakat harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan hukum. Yang kesembilan, asas transparansi. Hukum harus transparan dan jelas dalam proses pembuatan dan pelaksanaannya. Yang ke-10, asas kepastian waktu. Hukum harus memberikan kepastian waktu dalam proses penyelesaiannya. Yang ke-11, asas itikat baik. Hukum harus didasarkan pada itikat baik dan tidak boleh digunakan untuk tujuan yang tidak baik. Yang ke-12, asas keadilan sosial. Hukum harus memberikan keadilan sosial bagi semua pihak yang terkait. Yang ke-13, asas perlindungan hak asasi manusia. Hukum harus melindungi hak asasi manusia dan tidak boleh melanggarnya. Yang ke-14, asas kesetaraan. Hukum asas memberikan kesetaraan bagi semua pihak yang terkait. Yang terakhir, yang ke-15, asas efisiensi. Hukum harus efisien dan efektif dalam proses pelaksanaannya. Nah, asas-asas hukum ini merupakan prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam pembuatan dan pelaksanaan hukum di berbagai negara, termasuk Indonesia. Selanjutnya, bagaimana para ahli memandang hakikat hukum? Setidaknya ada 3 aliran besar yang sangat berpengaruh. Pertama itu aliran hukum alam, atau dalam bahasa itunya natural law theory. Aliran hukum alam menyatakan bahwa hukum tidak hanya bersumber dari negara, tetapi berasal dari nilai-nilai moral, akan sehat, dan kehendak Tuhan yang bersifat abadi dan universal. Hukum alam diyakini telah ada sebelum hukum buatan manusia dan menjadi tolak ukur apakah suatu hukum buatan adil atau tidak. Yang kedua, aliran positivisme hukum atau legal positivism. Positivisme hukum menyatakan bahwa hukum adalah produk buatan manusia, terutama negara. Melalui lembaga resmi, hukum dianggap sah jika dibentuk dan diberlakukan sesuai prosedur tanpa mempertimbangkan moralitas. Yang ketiga, aliran realisme hukum. Aliran ini lahir sebagai respon terhadap kelemahan realisme hukum yang menyatakan bahwa apa yang tertulis dalam undang-undang belum tentu menjadi hukum dalam praktik. Yang terpenting adalah bagaimana hukum dijalankan oleh hakim, polisi, jaksa, dan aparat hukum lainnya. Yang terakhir yaitu poin hukum hanyalah salah satu
Dari sekian banyak aturan yang ada di masyarakat, aturan-aturan ini kita sebut kaidah sosial. Yang poin terakhir yaitu kaidah sosial. Mari kita bedakan 3 kaidah utama. 1. Kaidah hukum. 2. Kaidah susila atau yang bisa disebut kaidah moral. Yang ketiga, kaidah kesopanan. 1. Kaidah hukum. Kaidah hukum adalah aturan yang dibuat dan ditegakkan oleh lembaga resmi negara bersifat maksa dan mengikat semua warga negara dengan sanksi yang jelas dan tegas bila dilanggar. Yang kedua yaitu kaidah susila atau kaidah moral. Kaidah susila adalah aturan yang bersumber dari hati nurani dan nilai moral yang mengarahkan manusia untuk bertindak baik dan menghindari keburukan. Norma ini bersifat batiniah dan tidak tertulis. Yang ketiga, terakhir, kaidah kesopanan. Kaidah kesopanan adalah aturan yang timbul dari adat istiadat dan budaya lokal yang mengatur perilaku agar sesuai dengan tata krama dan kebiasaan masyarakat. Nah, baik teman-teman, demikianlah paparan singkat mengenai 3 pilar dari 3 pilar dasar dalam pengantaran ilmu hukum. Nah, terima kasih banyak telah menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.